Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menganalisis mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, studi kasus yang kami ambil adalah pemaksaan atribut agama kepada siswi yang terjadi di SMKN 2 Negeri Padang, Sumatera Barat. Kronologi kejadian tersebut adalah ketika seorang siswi dipaksa untuk mengenakan hijab, akan tetapi ia menolaknya dan dia berkali-kali dipanggil oleh gurunya ke ruang BP. Nah, permasalahan itu menjadi viral ketika ayahnya bertemu dengan kepala sekolahnya untuk melakukan dialog dan ayahnya merekam secara live di Facebook dan tersebar secara luas di masyarakat. Pemaksaan seragam atau pemaksaan hijab kepada seorang siswi di Padang adalah hal yang wajar karena ada instruksi wali kota Padang untuk mengenakan hijab bagi siswi di sekolah negeri Sumatera Barat. Nah, sebenarnya hal ini adalah hal yang salah karena melanggar hak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu hak untuk beragama dan kemerdekaan dalam beragama. Apalagi pelanggaran tersebut terjadi di sekolah yang mana seharusnya sekolah menjadi tempat mendapatkan ilmu dan mendapat pendidikan mengenai moral dan etika. Nah, oleh karena itu kami ingin menganalisis permasalahan tersebut dari berbagai sudut pandang. Nah, itu saja pembukaan awal. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai hasil analisis kelompok kami. Aturan mengenai seragam sekolah terdapat pada Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seragam sekolah harus menunjukkan identitas sekolahnya. Tidak ada pemaksaan untuk menggunakan atribut agama tertentu. Apabila hal ini terjadi, maka akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang telah diatur dalam hukum kita. Di antaranya, Menurut Waina dalam buku Subagio Atmodiworo tahun 2000 menjelaskan bahwa sekolah adalah sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik. Sehingga dapat dilihat dari perspektif teori bahwa sekolah pada dasarnya adalah tempat kita untuk belajar, untuk dapat hidup di masyarakat. Selain kita mendapatkan ilmu yang berguna di kehidupan, kita juga mendapatkan sikap dan moral yang baik. Melihat hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tujuan penggunaan hijab adalah sebuah hal yang wajar serta hal yang baik dalam sebuah agama. Akan tetapi perlu kita ingatkan bahwa di Indonesia tidak hanya ada satu agama, melainkan ada agama lainnya. Sehingga kita harus menjunjung tinggi nilai toleransi baik dalam agama ataupun ras. Oleh karena itu, berdasarkan teori pemakaian penggunaan hijab di sekolah untuk siswa non-muslim adalah hal yang tidak wajar atau tidak sepatutnya diterapkan di sekolah umum. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan ini terdapat berbagai macam perbedaan, sehingga kita tidak boleh terpecah karena adanya banyak perbedaan dalam kehidupan ini. Sekian analisis teori dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fakta mengenai permasalahan siswi SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Beberapa faktanya adalah sebagai berikut. Pada dasarnya permasalahan ini sudah jelas bahwa terjadi pelanggaran di sekolah tersebut, namun seharusnya pemerintah bisa lebih awal mengkaji mengenai peraturan tersebut agar bisa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena apabila tidak akan menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menyampaikan penyelesaian masalah. Terkait usulan penyelesaian masalah ini, hal yang pertama harus dilakukan adalah mencabut peraturan daerah berupa instruksi wali kota Padang. Pada dasarnya, mewajibkan jilbab bagi siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri Padang
karena pada dasarnya instruksi tersebut tidak membuat permasalahan pelecehan seksual terselesaikan, sebab pelecehan seksual bukan terjadi karena pakaian. Kesimpulannya, apa yang telah dilakukan pemerintah sudah tepat dengan mengeluarkan SKB 3 Menteri. Hal tersebut sudah menjaga kerukunan antar umat beragama. Pemaksaan atribut sekolah yang berbau agama seharusnya itu tidak boleh dilakukan karena kita ini memang berbeda, jangan diseragamkan. Nah, selanjutnya mengenai masyarakat kita harusnya lebih baik lagi dalam menyampaikan atau mengeluarkan opini di media sosial, karena apa yang saya lihat hal tersebut hanya memanaskan suasana. Seharusnya masyarakat dapat membaca secara keseluruhan mengenai apa yang terjadi. Nah, itu saja kesimpulan yang dapat kami ambil. Pada intinya kami rasa hak dan kewajiban itu adalah hal yang harus diterima oleh setiap masyarakat tanpa membedakan suku agamanya. Tidak boleh ada pemaksaan yang berkaitan dengan hal keyakinan, karena keyakinan kita ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dalam Pancasila yang terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu adalah kesimpulan dari saya dan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.